dari cicipin gitu. Oh, cicipin. Nah ini hasil olahan kita tadi, ini yang sate ya, sate ini, terus ini tongsengnya ya, terus ini steaknya. Nah ini kolam kita coba untuk ternak keong di sini ya. Jadi lihat tuh di dahan-dahan tuh banyak telurnya. Nah ini kita coba tangkap. Nah, ini. Makanan kemarin sudah habis tuh besar-besar kan, seperti itu. Nah inilah namanya keong mas yang akan kita proses nanti. Tuh, saya lihat lebih dekat. Coba dengan jaring kita kemarin, jadi kita pasang, tinggal kita ambil, kita tangkap. Nah ini lihat sekali, menumpuk dari sini. Nah ini kita coba nangkap biar nggak susah ya, ambil satu-satu, kita kasih jaring seperti ini. Nanti insya Allah sore ataupun besok pagi sudah ngumpul ya. Nah kita ambil daunnya, daun ini aja. Nah seperti ini. Nah daun ini aja kita ambil, daun kate Jepang ya. Nanti kita ambil, kita letakkan di sana. Nah seperti ini, daun ini. Nah ya, kita letakkan aja nanti. Ini seperti ini, kita letak di sini. Nah biasanya itu dia ngumpul, dia nggak kemana-mana. Terus kita tambah daun-daun tadi seperti itu ya. Ini banyak di sini. Ini kayaknya dulu kecil-kecil kita lepaskan di sini. Nah terus ini kita tindih aja segitu ini. Nah nanti kan pada datang ke sini ini ya. Nah inilah kita kasih jaring, maksudnya untuk mempermudah aja. Nanti kita praktekkan juga di sawah. Ini kebetulan di sebelah rumah memang kita tuh lihat tuh telurnya banyak sekali. Dulu kecil-kecil dibuang di pinggir jalan, kita ambil, kita coba budidayakan. Kalau ini pun nanti berhasil kan, daripada kolam yang nganggur atau ada air yang tergenang, digunakan ternak ini kan menghasilkan juga. Dan juga kita bisa kasih makanan herbal-herbal seperti daun kates Jepang ini ya. Nah nanti kita lihat sore atau besok gimana, masuk enggak dia ke sini ya. Jadi kita pancing dengan itu, dia berdatangan. Biasanya kalau ada rumput-rumput ataupun ada daun-daun, dia langsung ke sini. Nah nanti seperti yang di sini nih, semua ini nanti biasanya dia berdatangan ke sini tuh biasanya. Nah jadi untuk mempermudah nanti ini bisa dipraktekkan di sawah. Untuk para petani, digali lubang, kasih jaring, kasih buah-buahan busuk atau yang enggak terpakai lagi, daun-daun atau daun singkong, daun ubi atau daun kates, itu bisa untuk memancing dia ke sini. Jadi kita tangkap, tidak perlu diracun. Nah ini yang kolam kemarin yang kita lihatkan. Nah ini agak silau juga sedikit. Nah yang kita coba kemarin kasih rumput, kasih daun kates Jepang lah. Ini betul kan? Nah seperti ini, yang lumpuk semua di sini. Nah ini keongnya ini tuh besar-besar kan tuh. Jadi lihat nih. Nah jadi bapak-bapak petani ataupun yang kerja di sawah, kalau mau nangkap ya begini aja, jangan sampai diracun, kasihan. Dan juga pengaruh ke padi nanti kita takutnya ke yang lain-lainnya ya. Jadi seperti ini kan lebih enak. Cuma kita siapkan jaring ya, kita kasihkan daun-daun apapun atau buah-buahan. Nih lihat nih, ini gede-gede semua yang ikut nih seperti ini, besar sekali itu tuh nih, tanpa kita rekayasa nih, memang begini ngundangnya, memanggilnya. Dan juga dia makan herbal kan seperti ini. Dan juga kalau ternak besok ya dikasih makan gini juga. Nah ini aja tekniknya aja, cara ya. Jadi bagi petani tidak capek, tidak ambil satu-satu gitu ya.
sawah selebar itu. Nah, cukup di suatu tempat 4 pojok atau satu di pasti tengah sudah begini. Nah, tuh lihat, besar kan? Ya inilah namanya kreatif, inovatif, produktif ya, kita caranya begini. Tuh, nih, itu yang kita kepasang kemarin ini, tuh daun-daun ini, ya. Inilah sebagai contoh kita untuk membantu para petani memanfaatkan apa namanya keong ini. Nah, seperti ini kan, ini ada ini buahnya itu ya. Oke, kita, nah kemarin kita ngambil dari daun seperti ini, jadi daun apa namanya, sate Jepang. Nah, ini kita masuk ya, kita lihat apa namanya hasil tangkapan kita seperti ini. Nah, ini, nah seperti ini. Nah, ini ya, kita coba ambilin. Nah, ini untuk di sawah nanti ya seperti ini, sama saja. Nah, ini kan kita kasih apa namanya, kasih jaring ya, untuk mempermudah. Nah, kemarin kan kita cukup nih, lihat ini, kita kasih ini daun. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya, kita angkat ya. Nah, nih, nah jadi kan nggak capek nangkapnya, tuh nah kan, nih, jadi seperti ini. Nah, ini kan yang makan ini, jadi kita ambil nanti ini seperti ini nih. Nah, tinggal kita pilih yang besar-besarnya. Nah, ini dulu kita ngambil, dia dibuang dari sawah kecil ini kurang lebih 1,5 bulan ya. Nah, nanti ini kita proses, ini namanya keong ya. Dan nanti kita proses, kita rebus ya, kita bersihkan, ada tekniknya agar jangan sampai ada racunnya. Jadi kami mencoba apapun yang kreatif tentang makanan, tapi nanti ini ada yang mau makan, ada yang tidak kan, tergantung pada orang itu sendiri. Tapi kita nanti membuat proses ini bisa kita ikuti, buat sate keong. Dari prosesnya mulai kita rebus, terus kita buang dari cangkangnya, terus ada racunnya juga, nanti kita lihatkan. Terus nanti terpisah, kita rebus lagi, kita buat apa namanya sate, kita bisa buat tongseng gitu ya, kita bisa buat gulai, terus nanti kita buat untuk steak tapi dengan cara kita. Jadi kembali lagi, silakan yang maaf ya, yang tidak jijik ataupun tidak bertentangan, silakan konsumsi ini. Bagi kita siapa saja, jangan ada keterpaksaan, karena kita ini memanfaatkan di alam semesta ini apapun yang bisa kita gunakan. Nah, ini menurut para peneliti, para ahli yang lain, dan juga kita secara empiris, ini ada omega 3, 6 dan 9. Jadi untuk anak-anak kecil itu bagus sekali untuk nambah gizinya seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan nanti kita. Nah, ini hasil tangkapan kita yang sore kemarin. Kita pasang jaringnya, ini seperti ini. Nah, ini kurang lebih 5 kiloan ada ini. Seperti ini. Nah, ini ada kayu-kayu, kita bersihkan. Nah, ini contohnya daun kemarin sebanyak itu lebatnya. Ini, nah ini udah dimakan dia semua. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tuh. Nah, tinggal kita pilih aja. Nah, nanti ini kita kita netralkan dulu ya. Nah, nantinya sudah gede ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini biasa seperti itu ya. Jadi nanti ini yang kita akan kita proses nanti ini. Nah, ini habis daunnya, makan semua nih, kurang lebih 3 kilo lah kita dapat ya, yang dari kemarin kita kasih makannya. Terus yang lainnya udah kita masukkan ke sini, kita netralkan dulu nih seperti ini. Kita coba masukkan di sini lagi biar apa namanya nah ya, kita masukkan sini ya. Nih, nanti kita akan proses ini. Nah, ini lihat.
sekali tuh. Tuh. Ini kita ambil. Nah, kita proseskan di sini dulu biar netra dulu. Nanti besok setelah kita lihat yang di sawah, kita bandingkan. Nanti baru kita proses sesuai yang kita bicarakan kemarin, mulai dari buatan sate, rica-rica, gulai, dan juga steak ya. Kita mencoba, tapi silakanlah kalau yang cocok nanti konsumsi, kalau enggak ada yang ragu, ada yang mungkin bertentangan, silakan, nggak usah, yang suka-suka sajalah ya. Kita bicara ini masalah penelitian empiris, ada nilai tambah gizi di sini, omega 3, omega 6, omega 9 ya. Nah, sudah kita masukkan, kita netralkan di sini. Nah, sebenarnya ini untuk makan lele juga bisa gitu ya, kalau Cina atau bebek, tapi kita coba untuk konsumsi kita olah dengan macam-macam sesuai keyakinan minat ya dari orang masing-masing. Kita hanya coba untuk meneliti ini, ada tuh nilai tambah dari hama padi keong ini menjadi suatu bahan makanan yang unik dengan cara kita. Ya, ini kita lakukan supaya kita kemarin di kolam ya. Ini kita coba di sawah langsung. Jadi kita bersihkan dulu begini, ya, bersihkan. Nah, kita untuk memikat dia, kita kasih ini. Nah, kasih ini seperti ini, biar dia masuk nanti. Nah, tenggelamkan begini, seperti ini. Nah, kalau sawah seperti ini, 4 pojok dikasih ataupun tengahnya nanti diberikan. Seperti ini, ya. Nah, jadi kan dia bisa masuk dari sananya itu. Kita tenggelamkan. Terus kita daun ini untuk mancingnya di sini. Nah, nanti dia akan ngumpul di sini, ya, seperti ini. Dia akan ngumpul. Nah, jadi dia bisa lewat dari sini. Masuk dari sini, masuk dari sana, masuk dari sini juga. Nah, ini kita kasihkan jalan, ya. Nah, ini kita kasih aja gini. Nah, ini kita letak di seperti ini, terus besok pagi baru kita lihat lagi, ya. Jadi seperti ini aja, cukup sederhana sekali. Jadi ini bisa diganti dengan buah-buahan yang gosok ataupun daun ini kates Jepang ya. Jadi bisa kita gunakan. Nah, nanti dia masuk lewat dari sini. Nanti kita lihat besok pagi hasilnya bagaimana. Oke. Nah, kita mau tangkap hasilnya ini bagaimana? Kita lihat ada hasilnya apa enggak nih. Wah, ini ada nih. Mana ya? Coba agak kasih lihat ini. Ah, ini dia. Apa kita? Nih, lihat. Oh, ya kan? Masuk sini semua. Ini seperti ini. Nah, inilah tanggapannya. Ah, ini dari sini dia masuk sini. Yang besar dan kecil. Jadi inilah yang akan kita proses nanti. Maksud kita jangan sampai sawah ini dikasih racun lagi, tetapi kita coba nangkap sebagai tradisional. Karena apa? Biar bibitnya akan berkembang lagi. Karena ini bisa kita gunakan untuk makan bebek, untuk buat sate, macam-macam gitu ya. Itu ini ya. Jadi inilah yang kita coba. Ini semoga nanti. Jadi kita masukkan ya. Dan kita nih. Nanti kita proses ini sesuai yang kita katakan kemarin. Nah, coba lihat nih. Ah, ini hasilnya nih. Tuh. Seperti ini. Jadi dimanapun juga bisa menggunakan ini. Ya. Inilah hasilnya. Jadi para petani tidak terlalu harus mengambil satu begini, tapi cukup bekas dari makanan yang tidak terpakai lagi,
atau buah-buahan yang busuk ataupun daun seperti ini kan banyak sekali ya. Jadi kita masukkan aja, kita proses nanti ini sesuai yang kita inginkan. Ini. Ya. Kita bawa pulang nanti nih. Nah, ini masih ada nih, sayang nih. Oke, kita besok lanjutkan lagi untuk pengelolaannya. Jadi salah satu untuk alternatif edukasi agar lingkungan masih tetap lestari, tidak tercemar dengan kimia, tetapi mendapatkan juga tenaga juga berkurang, mengambil satu-satu seperti ini. Kita kumpulkan berkurang, mengambil satu-satu seperti ini. Kita kumpulkan buat pak pojok. Nah, lagi seperti ini. Tapi padinya akan lebih bagus dan berlimpah ruah. Ya, selamat mengikuti untuk pengelolaan. Ya, ini kolam yang kita untuk dari sawah maupun dari kolam sebelah kita netralkan dulu seperti ini. Lihat airnya keruh, jadi lumpur-lumpurnya keluar semua ya. Lumpur-lumpur keluar semua. Terus ini daunnya habis tinggal gini. Kelihatan ini. Ya, nanti ini yang baru kita proses, nanti kita rebus. Coba lihat di sini, coba lihat ini. Ini sebagai contoh aja. Jadi kita nanti direbus, dimasak itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau telurnya ini. Ini telurnya ini. Telurnya, nah, nanti ini direbus, dibuangkan cangkang ininya, ini sama ini. Terus dalamnya ada racun, ini kita keluarkan. Tapi kita proses nanti, kita rebus dengan air kapur ya. Kapur tambah garam. Seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa untuk nilai tambah dari petani. Kalau memang nggak mau repot, ya udah ternak aja, ternak lele. Nah, seperti ini kita diracun untuk mematikan ini ya, matikan keong. Tetapi kita pakai cara kita tradisional, yaitu tadi kita buatkan lubang, kita kasih jaring ini, kasih makanan seperti ini, nih habis ini. Nah, dia masuk, tinggal kita ambil. Nah, itu 1 hari aja. Nanti kalau kita masukkan sore itu, besok pagi kita ambil kurang lebih 2-5 kilo tepatnya, biasanya gitu. Tergantung di di sawahnya itu masih banyak atau tidak. Setelah itu nanti petani sudah bisa memetik hasilnya, padinya, dan tidak perlu tambal sulam ya. Jadi kalau dimakan sama keong itu biasanya harus diganti, karena ini kan kita cara yang tiris kira-kira seperti inilah kira-kiranya. Nah, 3 ekor ini itu bisa sampai 3-5 pohon habis anak-anak tadi umur 2 minggu kalau ditanam dimakannya. Ya. Oke, ini yang sebagai informasinya untuk sudah di sini. Nanti ini kita siram ke ini kita bersihkan nih. Kita rebus dulu ya, proses yang selanjutnya ini. Nah, ini titik. Nah, ini sampai mendidih. Jadi kita kasih garam dulu. Jadi kalau ada racun ataupun ada yang enggak bagus, kita netralkan dulu. Cukup 3 sendok garam halus. Terus sini juga. Ya, cukup ya. Itu besaran nantinya. Ini besaran. Nah, ini nanti sampai mendidih. Nah, ini coba lihat nih, udah mulai mau mendidih. Nanti kan kita aduk ini, aduk pakai ini aja. Ini tahap-tahap proses ya, tahap prosesnya. Di proses kita menghilangkan satu, kalau ada racun atau apa, ya ini. Nah, ini sampai mendidih, nanti kita diamkan. Terus nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan kita buang airnya, kita masukkan air lagi, kita rebus lagi, kita kasih kapur ya. Nah, setelah kapur nanti baru kita proses, ditiris, didinginkan, terus kita baru kita congkel,
Terus nanti baru selanjutnya kita buang racunnya gitu ya. Jadi ada makanannya nanti seperti kedelai itu warnanya kuning. Ya, itu aja. Selanjutnya nanti diikuti ya. Lagi gitu. Selain mendapatkan keongnya ini yang tidak perlu diracun, ditangkap dengan secara tradisional, terus bisa dimanfaatkan. Kalau tidak salah diinformasikan sudah ada dijual setelah mengambil ini isi dalamnya ini dibersihkan itu dari buang kotorannya itu 1 kilo kurang lebih 50-60 ribu. Artinya kalaupun petani mau atau penggarap sawah mau kan sudah ada penampungannya. Nah, kalau tidak salah itu informasinya di daerah Prambanan. Itu pun kalau tidak diolah sendiri. Kalau diolah sendiri mungkin bisa menjadi 100 ribu karena dibuatin sate, dibuatin rica-rica, dibuatin tongseng. Nah, kita nanti membuatkan ini dengan cara kita. Pernah juga kita buat dahulu penelitian itu menjadi stick ya dengan cara kita. Tapi monggo silakan nanti yang berminat atau yang tidak ya silakan, kita hanya memberikan informasi karena ini untuk orang banyak, bukan untuk kita saja ya, kita berbagi informasi ini berdasarkan pengalaman saya. Terus coba yang satu ini kita kasih juga, cukup 3 sendok juga ya, 3 sendok. Nah ini cukup, itu aja. Ini juga sudah kemarin kita sudah bilas, maksudnya tuh dikasih garam juga, ini kasih garam juga ya. Mohon maaf kalau kita ini bahasanya campur-campur ya. Nah yang ini yang kotor sudah diambil ya, masih ada campur-campur begitu. Terus ini yang untuk buat racunnya itu nih, yang jadi racun tuh ini dari keongnya ya. Terus nah ini kita bawa, nah kita masukkan di kolam ini seperti ini, nah seperti itu, dan bisa bersih nanti. Nah bersih nanti bisa untuk kerajinan itu ya, seperti itu. Terus hasilnya seperti ini. Nah tadi kan bentuk keong tadi semuanya ini. Pertama keong, terus ini tadi yang kotornya ini setelah direbus, terus kita buang ini yang namanya yang dikatakan racun tuh ya ini. Jadi bentuknya seperti ini, sebesar biji ini coba dilihat nih. Nah ini sebesar biji kedelai ya. Jadi harus tahu nanti seperti ini, sebesar biji kedelai ini. Jadi ini pertama sudah direbus, mulai proses tadi dikasih garam, dikasih kapur ya, terus kita buang ininya. Nah ini ada di dalamnya kan, ada ini seperti ini. Terus ini, nah ini setelah dibuang ini masih ada campur-campur begini. Nah seperti ini. Nah ini dari sawah ya. Nah terus setelah kita bersihkan ini hasilnya. Nah ini yang akan kita buat proses nanti menjadi rica-rica, sate, gulai, dan steak tuh ini ya sudah bersih. Nah terus cangkangnya, nah ini udah kita bersihkan. Nanti kita buat gantungan kunci, bisa buat gantungan kunci ya, bisa untuk buat hiasan pinggir bingkai itu ya. Nanti kita lihatkan di nilai akhirnya. Terus ini juga depannya bisa kita, nah ini bisa untuk tambah aksesoris nanti, cukup bagus ini seperti ini ya. Nah jadi semuanya seperti ini. Jadi mulai dari proses ya perebusan tadi, jadi kita ada tiris, kita dinginkan, terus kita congkel ya, kita congkel, kita buang ini racunnya ini yang buat orang pusing atau ternak pusing itu ini makan sama ininya. Terus seperti ini, karena kita ini yang penting apa yang kita sampaikan ya. Jadi seperti tadi kita prosesnya ini, itu pun kita bersihkan dulu. Nanti itu kerajinan ya, kerajinan. Terus ini tadi prosesnya, pertama direbus, sudah kita tiris, terus kita
buang ini kotoran-kotorannya ataupun racunnya gitu ya. Kalau kita racunnya yang membuat orang pusing atau ternak kita makan ini kena ikut ini. Terus ini masih dalam keadaan kotor, dia masih campur-campur yang lain, masih ada kapurnya juga. Terus akhirnya kita bersihkan seperti ini. Nah seperti ini, siap diolah itu. Terus ini juga siap diolah untuk kerajinan, dan juga ini juga. Nah kalau tadinya kan kotornya seperti ini, nah ini masih kotor semua. Nah kita bersihkan seperti ini ya. Inilah proses satu persatu biar masyarakat tahu informasi berdasarkan hasil pengamatan kita, kreativitas kita, kerja kita, dan untuk memberikan informasi terutama untuk petani. Jadi jangan sampai lagi diracun, sawahnya beracun untuk matikan keong. Kalau bisa diambil dengan metode kita tadi seperti awal, terus diolah seperti ini dan punya nilai tambah. Bisa diolah menjadi sate, bisa titipkan di tempat angkringan buat sate, gulai, dan kita coba buat steak. Nah ini yang ini tadi kan ini udah kosong gini, biar dia bersih. Kita untuk kerajinan kita bawa sini, kita masukkan di sini biar kita bersihkan ya. Nah ini, nah jadi sisa-sisanya masih ada yang seperti ini, seperti apa ini ya. Nah, tapi ikan yang makan juga nanti biar bersih. Nah seperti ini bersih ya nanti ya. Nah bersih seperti ini kita buat kerajinan nanti. Ini kita buat kerajinan, udah bersih, harus bersih, terus baru kita keringkan lagi. Ini yang untuk limbah yang sama ya. Oke ya, ini kita seperti ini tadi ya, seperti ini. Nah nih lihat, coba lihat dekat ke sini, coba lihat dekatin. Ini hasilnya ya. Nah ini jadi ini cangkangnya. Nanti ini untuk kerajinan yang ini untuk kerajinan, bisa untuk hiasan bingkai, gantungan kunci, dan aksesoris yang lainnya. Ini seperti ini. Nah seperti ini langsung kita kasih air gini ya. Nah seperti ini. Nah caranya gimana? Ini coba lihat di sini. Nah dibersihkan seperti ini. Biasanya itu ada, nah bersih kan seperti ini. Nah, nanti bisa dibersihkan lagi ya. Nah kita letakkan di sini. Nah ini, nah kurang lebih seperti inilah kita bersihkannya. Terus di sini, nah ini ada yang kalau kita katakan ada racun itu ya, ini seperti ini. Nah, ini ya. Nah ini terus kita coba cari yang agak besar sedikit biar kelihatan. Nah ini pada telur-telurnya ada semua ini. Jadi memang harus bersih, harus bersih. Saya di sini ini, apa? Kita bersihkan seperti ini. Harus bersih betul. Nanti dicuci lagi ya. Kita lihat di sini. Nah ini udah bersih nih kalau kayak gini. Nah ini udah bersih nih. Nah ini bersih. Sini dan seterusnya sampai selesai nanti. Dan ada telur juga, ada yang suka telur ya diambil aja telurnya. Nih telurnya ini, coba lihat dekat sini. Nah ada yang kadang masih telur ini, ada yang ingin juga, enggak apa-apa telurnya. Terus ada yang ini ya, kita buka ya. Ini yang racun harus dibuang. Ini yang buat orang pusing, orang mabuk tuh ini. Ya, lihat ya di dalam ini. Nah, ini kita keluarkan. Jadi dari sini tadi keluarkan ini. Lihat. Lihat ini. Kalau dia agak tua tuh nanti warnanya kuning. Nah, ini yang buat mabuk itu. Ini racunnya itu. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini, nanti kita teruskan aja. Seperti ini kita bersihkan sampai selesai, ya. Coba lagi ya, kita lihat lagi. Ah ini, nih coba ini. Perlu kita kasih tahu yang ini, yang kita apa namanya, kita diamkan dulu. Jangan lupa kita tambah sedikit. Ini ada
merica nih ya, merica, ditambah kecap secukupnya, ya, inilah. Tuh. Oke, terus kita tambah garam. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu asin. Ya, nanti kan bisa kita incipi gitu ya, atau dicicipi gitu. Oh, cicipi. Nah ini, seperti ini. Nah, ini nanti kita sebagai contoh aja ya. Kalau memang nanti ada yang banyak itu, ya tempatnya yang besar juga. Ini sebagai contoh aja. Nah ini biar kita sampai kering ya, kering baru kita nanti buat kita tunjukkan jadi bentuk sate gitu ya. Nah seperti ini. Ya ini kita tunggu nanti ya sampai kering baru kita tunjuk jadi satenya. Terus ada yang lain lagi. Oke. Baik, ini hasil tadi udah kering begini ya. Nah sudah begini, terus kita sunduk-sunduk jadi seperti ini ya, seperti sate. Terus kita kasih bumbunya lah gitu ya, bumbunya nanti untuk usaha pun bisa ini, kalau bagi yang yang ingin berwirausaha kreatif inovatif cari di sawah gitu ya. Nah terus kita ini sebagai contoh aja ya, nanti ada tempat tersendiri nanti. Nah terus kita bakarkan ya. Nah begini ya. Nah seperti ini. Nah, seperti ini kita bakar lah ya. Intinya seperti itu aja. Jadi tergantung mau kering apa masih basah, kita lakukan seperti ini gitu ya. Ya seperti ini cukup, kita matikan. Nah silakan nanti kalau ada yang suka ataupun makan atau tidak bertentangan silakan. Kalau saya ya biasa saya coba saja ini seperti ini nih. Coba ya. Enak. Silakan. Yang suka silakan lakukan ataupun membuat seperti ini, ataupun nanti ada yang jual ya. Kalau enggak ya kita tidak memaksakan, hak orang masing-masing. Yang penting saya ini hanya sebagai memberikan informasi dan meneliti seperti ini alurnya. Baik, kita lanjutkan setelah kita masak sate tadi ya, Suni. Terus kita mau masak tongseng ya. Tongseng ini bahannya coba lihat. Bahannya ini adalah cabai keriting, cabai rawit, ada salam, ada lengkuas, ada jahe, ada daun salam. Terus ini ada bawang merah, bawang putih ya. Nah, ini nanti kita haluskan. Ini nanti terus kita sangrai. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya, kita jadi seperti ini, dari ini menjadi ini ya. Nah, nanti dipraktekkan. Terus kita hidupin api. Ini kita sangrai. Ya. Kita kasih minyak ya, secukupnya. Ya, terus kita masukkan ini. Ya. Ini ya, tunggu dulu ya, panas sebentar sambil kita mempersiapkan yang lain-lainnya ya. Ini seperti ini, besarkan sedikit. Nah, ya ini ya, jangan lupa sekali lagi bumbunya ini ya. Nah, sambil kita menunggu panas sebentar, ini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, daun salam, cabai rawit, cabai keriting ya. Nanti ada ditambah yang lain. Nah ini ya. Nah ini sudah kita coba. Oh kalau sudah harum, kita kurangi sedikit apinya, ya, jangan terlalu besar. Ini, terus kita masukkan, ya. Nah seperti ini. Biar dulu sementara begini. Nah jadi hampir mirip-mirip, kalau sini seperti rendang jadinya nanti. Tapi ini kita buat tongseng ya. Nah ini, nah oke, biarkan lagi seperti ini. Terus kita tambah, nah sedikit lagi, kita tambah dengan air ya. Ini secukupnya juga. Nah seperti ini.
Kalau mau lebih boleh, tambah lagi dah. Ini kan sebagai contoh aja ya. Nanti untuk ibu-ibu rumah tangga atau siapa, anak-anak kos, kalau mau kreatif ya begini nih. Ya, cukup ya segini ya. Nah, jadi kita hanya coba ini, nah kita aduk. Ah, ini dia sudah jadi. Nah, tinggal nanti tunggu matangnya selesai, nanti baru kita coba icipi ya gitu ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini udah jadi ini sebenarnya. Kalau kita mau coba juga boleh. Tapi lebih baiknya itu nanti kan kalau coba ya, kita coba aja sedikit. Ngerasakannya, bumbunya udah ada campur ini seperti ini. Tapi nanti biar lebih enaknya lebih kering ya, karena tadi kan kita sudah rebus juga, kita coba bumbunya kan udah ada campur nih. Nah, kita coba ini. Bismillah. Coba lihat nih. Kita coba ya. Nah, coba nih. Oh, aromanya luar biasa. Enak sekali. Silakan nanti mau tambah bumbu yang lain, kalau kita bumbunya ini ya. Tunggu selanjutnya ada lagi yang lain. Ya, kita lanjutkan untuk membuat steak ya dengan cara kita gitu ya. Setelah kita buat tongseng tadi, sebuah sate. Terus ini yang kita haluskan tadi kan seperti ini. Ya. Nah, terus kita lembutkan seperti ini. Terus kita tambah ini ya, apa namanya ini, 1 sendok tepung, terus ini secukupnya dulu, tepung roti ini ya. Nah, ini terus kita kasih garam ya, kita aduk ya sampai rata dulu. Nah, seperti ini, aduk, terus ya kita tambah ya, sudah itu tadi kita tambah mericanya, terus kita tambah garam secukupnya ya. Nah, kita aduk, kita tambah telur ya, telur secukupnya. Kita coba dulu, coba sedikit dulu ini ya, coba ya, ini aduk ya. Nah, maksudnya nanti biar kita buat cetaknya lebih bagus gitu ya, ataupun nggak terlalu lembek gitu ya. Nah, ini kan contoh ya. Nanti kalau yang mau serius betul, memang wadahnya agak besar gitu. Tapi ini kan hanya memberikan contoh ini seperti ini. Nah, ini tambah lagi dikitnya nih ya, harusnya biar agak lebih ada telurnya di sini ya. Nah, jadi untuk mengikat juga ini. Kita kasih. Ya, bisa cukup nih, tidak terlalu lembek, nanti tidak bisa kita cetak ya. Kita buat apa? Kalau saya nanti kita buat ini, contohnya kita bagi dua aja ini ya, sudah. Nah, kita bagi dua ya, gini aja lah, seperti ini, ambil. Nah, kita buat aja modelnya apa, terserah, ada yang mau kotak. Nah, kalau kita buat model sendiri aja, kita buat urutani gitu ya. Nah, kita buat D gitu. Kita bisa bantu dengan ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini sudah kita bentuk huruf D. Terus kita masukkan margarin ya, margarin. Ini contoh, coba dilihatin dekat sini. Ya, ini. Jadi jangan lecet ya. Ini. Terus kita langsung aja masukkan gini. Nah, ya, ya, ini kita buat dulu seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita bolak-balik nanti ini seperti ini. Nah, ini kita tadi kan rencana mau buat huruf D ya, tapi silakan kalau yang lainnya nanti mau buat apa, silakan. Ya, kita buat ini untuk buat kuahnya ya. Ini kita secukupnya aja, kita sangrai ini ya, ini terus kita masukkan ini tomat ya, terus kita kasih merica sedikit ya, secukupnya, terus kita kasih gula
juga secukupnya. Ini cukup ya. Terus kita aduk ya. Ini terus kita tambah air secukupnya juga. Nah, jadi jangan terlalu cuir ya. Nah, karena agak terlalu cuir, kita tambah tepung maizena secukupnya. Nah, sausnya tomat. Oh, saus tomat juga ya, saus tomat ya. Ini ya, sausnya dikit. Nah, ini seperti ini. Nah, ya. Nah, kita lihat kental nggak ini. Nah, kalau belum kental kita tambah air lagi dikit. Nah, terus ini apinya kita besar. Wah, aroma harum nih. Cukup nih ya, cukup ini. Cukup kental. Coba ya, coba lihat nih, seperti ini, lihat ya. Nah, tadi kita udah coba. Informasi aja. Nah, cukup ya, kita matikan. Nah, langsung kita siramkan ya. Nah, ini alanya Dani Ramli ya. Dagingnya aja. Dagingnya, oke. Nah, ini jadi keong tadi seperti itu. Nah, jadi hari ini kita bisa buat ini jadinya. Ada tongseng, ada sate, terus ada steak. Nah, jadi ini kalau memang betul-betul mau kita berusaha, ya namanya kreatif, inovatif, produktif, nilai tambah ya ini. Nah, ini kita lihat ya, seperti ini. Boleh kita coba. Ya, ini caranya gini nih. Kan ada huruf Dani nih. Insya Allah ini barokah ya. Kita ambil sedikit dulu, masih panas masalahnya. Kasih sausnya sedikit. Ya, coba. Aduh. Masih kentangnya nih. Ini hasil olahan kita tadi, ini yang sate ya, sate ini, terus ini tongsengnya, ya, terus ini steaknya. Jadi bisa ditambah dengan aksesoris yang lainnya. Inilah nilai tambah dari hasil kita tadi. Selama ini keong ini kan dibuang di jalan, gitu ya. Nah, dibuang di jalan, daripada dibuang di jalan, digunakan sebaik-baiknya ya, yang memakai proses yang kita lakukan itu. Nah, inilah bagian daripada nilai tambah ya yang kita inginkan. Nah, ini mengandung protein dan juga ada omega 3, omega 6. Ini kita coba aja ya. Ya tadi mengandung omega 3, 6 dan 9. Coba ini anak.